Sahabat terima kasih dalam Kristus, salam damai, salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, bertepatan dengan hari Minggu biasa yang ke-21. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dan permenungan hari ini saya berjudul Roti Hidup yang membuat kita setia kepada Yesus. Kalau Anda perhatikan, di belakang saya ada sebuah salib yang khas. Kaki Yesus tinggi sebelah. Ini menggambarkan, karena salib ini berasal dari Kamboja, menggambarkan bagaimana banyak orang-orang yang gak bersalah, yang akhirnya harus diamputasi kakinya karena menginjak ranjau-ranjau sisa peperangan waktu dulu. Tentu salib ini menggambarkan bagaimana untuk menjadi murid Kristus, kadang kita harus berani menghadapi kekecewaan karena tidak sesuai dengan harapan kita. Kita harus berani menghadapi ancaman, tantangan, kesulitan, dan itulah yang menantang kita. Injil hari ini berbicara tentang dua sikap yang berbeda. Sikap-sikap orang pada umumnya dan sikap para rasul yang diwakili oleh Petrus. Kita mendengar pada awal bagaimana orang-orang yang mengikuti Yesus setelah mereka dipuaskan oleh Yesus dengan roti dan ikan. Mereka mengikuti Yesus karena mereka ingin dipenuhi kebutuhan duniawinya, yaitu terlepas dari penjajahan kaum Romawi dan minta Yesus menjadi pemimpin mereka. Urusan duniawi yang mendorong mereka mengikuti Yesus. Dan inilah yang tidak dikehendaki Yesus. Maka Yesus berbicara tentang roti hidup, roti yang turun dari surga, roti yang akan memimpin semua orang untuk sampai kepada Bapa. Yesus mengajak orang-orang untuk tidak berhenti pada hal-hal duniawi, namun hendaklah mereka sampai pada hal-hal yang surgawi. Dan inilah yang membuat banyak orang kecewa. Lalu apa reaksi Petrus? Justru Petrus di sini mengungkapkan imannya. Terus mengatakan, Tuhan, kemana kami akan pergi? Karena Engkaulah sabda hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus setia kepada Yesus dan Petrus terus percaya kepadanya. Sahabat terima terkasih dalam Kristus, Paulus Yesus mengatakan, percaya kepada Yesus itu berarti menempatkan Yesus pada pusat kehidupan kita. Pusat berarti semua terarah kepada Yesus. Semua dianggap kurang penting karena yang terpenting adalah Yesus. Artinya bahwa kalau kita mengarahkan hidup kita hanya pada Yesus, pasti di situ terungkap iman kepercayaan kita yang akan mengarah kita pada keselamatan. Percaya berarti bahwa apa yang disabdakan Yesus itu kebenaran yang akan membimbing mengarahkan kita kepada Allah. Percaya itu berarti bahwa kekuatan dari Yesuslah yang akan memampukan kita untuk berani melawan segala sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan, ancaman, tantangan, mungkin juga hambatan yang akan bisa terjadi di hidup kita semua. Sahabat terima terkasih dalam Kristus, hidup ini tidak selamanya indah. Kadang kita harus mengalami kecewaan karena harapan doa kita tidak terkabulkan. Kadang kita harus menghadapi tantangan, ancaman karena kita murid Kristus. Maka pertanyaan buat kita akan lari kemana? Satu jawabannya, larilah kepada Yesus, roti kehidupan kita. Karena hanya pada Yesuslah jalan menuju keselamatan. Hanya dari Yesuslah kekuatan yang akan memampukan kita setia dan selalu berani menghadapi tantangan, ancaman, dan mungkin penderitaan yang harus kita alami. Setiap hari Minggu dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh menyambut Yesus sebagai roti yang hidup. Sabdanya yang kita dengarkan membimbing kita kepada Allah Bapa. Tubuh dan darahnya kita sambut dalam komuni suci. Itulah
kekuatan dari Yesus, kekuatan yang memampukan kita tetap bersama dengan Yesus. Sahabat beriman terkasih dalam Kristus, percaya kepada Yesus itu berarti terus merasakan Yesus yang selalu bersama dengan kita dan terus melibatkan Dia dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kebahagiaan, kemenangan, sukacita, namun juga penderitaan, kegagalan, kekalahan, kesulitan. Karena bersama Yesus, roti kehidupan, kita akan mampu sampai kepada Allah Bapa. Kita bersyukur atas Ekaristi kita rayakan hari ini. Maka kita berkat dari Allah. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.